Ya, contoh soal yang kedua yaitu struktur balok dengan 4 perletakan. Ya, dengan 4 perletakan, peletakan A, B, C, dan D berupa peletakan sendi, kemudian ada titik E, ya, join E bebas, tidak mempunyai perletakan atau join bebas. Ya, diminta untuk membuat atau menghitung momen-momen yang terjadi dengan metode slope deflection, serta kemudian menggambarkan bidang momen, lintang, dan normalnya. Ya. Bidang M, bidang D, dan bidang N. Bisa didengar ya suara saya ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Langkah pertama untuk menyelesaikan struktur ini adalah pertama kita mencari momen primer, ya, menghitung momen primer. Nah, momen primer sudah apa namanya? Momen primer itu sudah ada rumusnya ya. Rumusnya di pertemuan yang lalu sudah saya share di materi, ada beberapa rumus untuk struktur atau konstruksi tertentu dengan pembebanan tertentu, ya. Sudah saya share, ya. Yang minimal harus dihafal itu ada, paling tidak ada 2 rumus, ya. 2 rumus, yaitu rumus dengan beban merata, ya. Rumus dengan beban merata seperti ini, ya. Beban merata seperti ini, ya. Rumus yang seperti ini harus dihafal, dan yang seperti ini. Nah, seperti ini. 2 rumus ini paling tidak harus dihafal, ya. 2 rumus ini harus dihafal. Ya, jadi apa? Kita akan menghitung rumus momen primernya. Jadi di sini di batang A ke B. Jadi batang-batang kita pisah-pisahkan masing-masing, ya, masing-masing. Jadi dari A ke B sendiri, kemudian dari B ke C sendiri, kemudian dari C ke D sendiri, kemudian nanti dari D ke E sendiri, ya. Nah, masing-masing kemudian kita cari momen primernya, ya, momen primer. Nah, momen primer itu ada yang lambangnya MPAB, tapi ada juga yang membuat lambangnya, ya, M0, ya, M0AB, ya. Di buku-buku yang lain juga ada yang melambangkan momen primer itu sebagai M0, ya, M0AB gitu, ya. Jadi nanti kalian jangan sampai bingung nanti, ya, antara M0 dengan MP itu sama, ya. Momen primer, atau momen primer itu bisa juga disebut dengan momen jepit ujung, ya. Bisa juga disebut dengan momen jepit ujung, ya. Ya, jadi untuk peletakan AB itu bebannya adalah beban merata sepanjang batang AB. Maka rumus momen primernya adalah 1/12 dikalikan Q kalikan L kuadrat, ya. 1/12 kalikan Q kalikan L kuadrat. Ya, ini adalah Q, ini adalah L, ya. Nah, kemudian data-data negatif. Jadi kalau MAB itu negatif karena ini dia berlawanan jarum jam arahnya. Nah, ini kita misalkan ini, nah ini MAB dia berlawanan jarum jam, maka dia tandanya
negatif. Ya. Selanjutnya momen primer di BA. Ya, momen primer di BA. Momen primer di BA sama juga rumusnya 1/12 kalikan Q kalikan L kuadrat. Ya, cuma tandanya dia positif karena dia ini searah jarum jam, putarannya searah jarum jam. Ya, putarannya searah jarum jam, maka dia tandanya positif. Ya. Ini ya. Selanjutnya adalah momen primer di batang BC, ya, batang BC. Nah, batang BC ini ada dua beban, ya. Pertama adalah beban merata sepanjang batang sebesar 16 kN per meter. Dan yang kedua adalah beban terpusat di tengah bentang sebesar 80 kN. Nah, berarti kita pakai dua rumus. Ya, ada dua rumus untuk momen primernya. Pertama adalah rumus yang untuk beban merata sepanjang batang. Kemudian adalah pakai rumus beban terpusat di tengah bentang atau beban terpusat ada beban terpusat di batang, ya. Jadi pakai rumus dua ini, ya. Nah, nanti rumusnya bagaimana kalian lihat, buka lagi catatan materi kuliah minggu lalu, ada tabelnya sudah saya kasih, ya. Nah, tinggal dihitung ketemu, ya, ketemu MBC, kemudian juga ketemu MCB untuk momen primernya, ya. Selanjutnya momen primer di batang CD dan DC. Lalu ada momen primer di batang DE. Batang DE itu adalah cantilever. Nah, jadi kalau cantilever langsung saja momennya adalah beban dikalikan jaraknya terhadap titik yang ditinjau, ya. Bebannya 24, ya, kemudian jaraknya adalah 1,5 terhadap titik yang ditinjau. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang bertanya langsung tulis di kolom chat, ya. Kalau ada yang tanya, jadi saya enggak terus, ya. Kalau ada yang tanya, ya. Gak ada yang ditanyakan, ya. Sudah jelas di sini momen primer. Oke, kalau sudah jelas saya lanjutkan ke selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua setelah kita menghitung momen primer, kita membuat persamaan, ya, persamaan slope. Kita membuat persamaan slope. Ya, jadi rumus umumnya, ya, rumus umum untuk persamaan slope, ya, momen ujung akibat persamaan slope adalah, ya, ini rumus umumnya adalah momen primer batang AB ditambah angka kekakuan dibagi panjang bentang, ya, panjang bentang AB dikali 2 theta A ditambah theta B. Nah, ini rumus umumnya, ya. Jadi kalian perhatikan ini momen AB, ya. Momen AB itu sama dengan momen primer AB ditambah angka kekakuan dibagi panjang batang AB dikalikan 2 theta A ditambah 1 theta B. Ya, 1 theta B. Nah, ini rumus umumnya. Ya, ini rumus umumnya persamaan slope-nya. Nah, jadi tinggal kita masukkan untuk batang AB, ya, seperti ini.
Kemudian untuk batang BA, ya batang BA, perhatikan perubahan notasinya ya. BA, kemudian mana yang 2, mana yang 1 untuk tetanya. Teta B atau teta A ini mana yang 1, mana yang 2. Kemudian momen primernya disesuaikan dengan ya tinggal kita tadi sudah kita hitung di pertama di slide sebelumnya angka-angka momen primer kita tinggal masukkan. Ya. Selanjutnya momen BC ya, momen BC, momen CB, momen CD dan momen DC ya. Ini adalah untuk membuat persamaan slope-nya ya. Jadi rumusnya ini. Ini rumus umumnya di sini. Ini rumus umumnya ini ya. Gampang menghafalnya. Jadi kalian sudah paling tidak 3 rumus ya harus dihafal ya. 3 rumus. Pertama rumus momen primer untuk yang beban merata sepanjang bentang. Kemudian rumus momen rumus momen untuk beban terpusat di tengah bentang atau beban terpusat pada bentang ya, beban P. Jadi 2 rumus ini lalu menghafal rumus persamaan slope. Rumus persamaan slope. Sangat gampang ini menghafalnya ya. Yang tadi 1/12 QL pangkat 2. Kemudian yang beban terpusat P kalikan A kalikan B pangkat 2 dibagi L pangkat 2 ya. Gampang rumusnya. Kemudian yang ini persamaan slope rumusnya MAB sama dengan momen primer AB ditambah 2EI per LAB dikalikan 2 theta A ditambah theta B. Ya, gampang rumusnya, sangat gampang. Nah, jadi 3 rumus ini sudah harus dihafal di luar kepala. Sampai di sini, ada yang ditanyakan? Halo? Halo, halo? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, ya, ada yang ditanyakan? Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Nah, setelah kita membuat persamaan slope, lalu kita melihat kondisi perletakan ya, untuk membuat persamaan, ya, persamaan matematikanya. Lihat kondisi perletakan pada titik A adalah sendi, ya. Maka kalau di sendi, momen di titik A itu adalah sama dengan 0 atau MAB sama dengan 0, ya. Momen AB sama dengan 0, sehingga dari persamaan slope tadi, ya dari persamaan slope tadi ini kita sama dengan kan 0 ya. Ya. Dari persamaan slope tadi ini adalah 0. Ya, karena kondisi perletakannya ya. Kondisi perletakannya titik A adalah sendi, maka dia momennya sama dengan 0. Berarti maka kita mendapatkan satu persamaan ini ya. Nah, ya, ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian titik B. Titik B, momen di kiri ditambah momen di kanan itu harus sama dengan 0 ya. Sigma momen B sama dengan 0. Ini maksudnya adalah
Jadi ini adalah sigma momen B sama dengan 0. Ya. Sigma momen B sama dengan 0 berarti MBA ditambah MBC harus sama dengan 0. Nah, kita masukkan persamaan slope-nya tadi ke dalam persamaan ini. Ya. MBA tadi kan ada persamaan slope-nya, MBC ada persamaan slope-nya, sehingga kita mendapatkan persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua. Ini persamaan yang pertama. Lalu titik C juga sama, ya. Sigma momen di titik C sama dengan 0. Ya, sigma momen di titik C sama dengan 0, maka kita masukkan persamaan slope-nya tadi. Sehingga kita ketemulah persamaan yang ketiga. Lanjut ke persamaan yang berikutnya di titik D, kita dapatkan persamaan yang keempat. Ya, sehingga kita susun ya, persamaannya kita susun supaya rapi ya. Jadi A sejajar dengan A, theta A, theta B sejajar theta C, theta D ya. Nah, ini kita dapatkan persamaan 1, 2, 3, 4 ya. Selanjutnya kita selesaikan persamaan ini ya. Kita selesaikan persamaan 1, 2, 3, 4 ini dengan cara eliminasi dan substitusi ya. Ini kalian ingat lagi kembali matematika 3 nah, ya, pembahasannya di aljabar linear ya. Nah, di situ atau dulu juga di SMA juga pernah belajar ini cara menyelesaikan sistem persamaan linear maksudnya ya. Jadi kalau ada X1, X2, X3, X4 ya, maka bisa diselesaikan asal mempunyai 4 persamaan. Jadi jumlah X yang dicari maka dibutuhkan sejumlah persamaan sejumlah X itu ya. Jadi kalau ada X-nya ada 5, X1, X2, X3, X4, X5, maka dibutuhkan 5 persamaan. Nah, di sini kita punya ada theta EI theta A, EI theta B, EI theta C, EI theta D. Ada 4 yang dicari. Ya, ada 4. Maka kita butuh 4 persamaan. Nah, ini kita juga sudah punya 4 persamaan ya. Sehingga ini bisa kita selesaikan. Ya. Nah, ini selesaikan ya. Ini namanya cara eliminasi ya. Langkah yang di bagian sini ini namanya eliminasi ya. Ini eliminasi lalu setelah itu ke sini di substitusi ya, substitusi sehingga kita bisa dapatkan nilai theta EI theta B lalu EI theta C lalu EI theta D kemudian EI theta A. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini semua melihat ya, menyimak ya. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, saya lanjutkan. Nah, setelah ini kita bisa menghitung momen yang terjadi. Momen-momen ujungnya bisa kita hitung sesuai rumus slope tadi ya, rumus yang di langkah kedua tadi. Kita tinggal masukkan angka-angkanya ya. Theta A sudah kita dapatkan tadi, EI theta A sudah kita dapatkan, EI theta B sudah kita dapatkan. Nah, tinggal dimasukkan. Nah, di sini kelihatan setelah dihitung tadi kan sudah dinyatakan bahwa MAB itu sama dengan 0. Setelah dihitung juga hasilnya memang 0 ya. Kemudian MBA kita hitung, kita masukkan angka-angkanya, EI theta A-nya berapa tadi? 0,2, kemudian EI theta B-nya adalah 71,6. Kita dapatkan momen BA sama dengan
215,4 kilonewton meter. Ya. Ya. Tandanya positif, ya, tandanya positif ini. Maka berarti arah ini sudah betul. Tadi kita akan mengarahkan dia seperti ini, ya. Maka arahnya betul, berarti betul ini. Ya. Ya, jadi dia berlawanan jarum jam. Ya, dan seterusnya, ya. Dan seterusnya MBC, MCB, MCD, dan MDC. Tinggal masukkan saja angka-angkanya, maka didapatkan masing-masing. Jadi bisa kalian lihat ya tadi ya, kan persamaannya kan MBA sama dengan MBC tadi. Nah ini benar lihat ya, ini lihat, ini MBA dan MBC nilainya sama. Kemudian MCB dan MCD nilainya sama. Ya, sesuai dengan kaidah tadi, kaidah ini. Nah, ini sigma momen B sama dengan 0. Sigma momen C sama dengan 0. Ya, berarti MBA ditambah MBC sama dengan 0, berarti nilainya sama, hanya arahnya berlawanan. Ya. MCB ditambah MCD sama dengan 0. Berarti nilai MCB dan MCD sama, cuma arahnya berlawanan. Jadi saling meniadakan. Nah, lihat ini, ya. Nah, ini kelihatan kan ya? MBC dan MBA, ya, tandanya ada yang positif, ada yang negatif. Kalau dijumlahkan dia sama dengan 0. Selamat dong. Ayo paksa lah. Dikira nak kita. Tapi namanya sama pegang tangan karena. Silakan mas keluar teman. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, setelah kita dapatkan momen ujung, lalu kita membuat free body diagram. Ya. Pembuatan free body diagram ini sama saja dengan waktu metode Clapeyron ya, sama. Ya. Membuatnya sama seperti metode Clapeyron. Ya. Kita lihat batang AB, ya, batang AB. Batang AB, ini gambarnya batang AB ya. Batang AB ada titik A, titik B, kemudian bebannya, kemudian ada momen MBA. Pertama kita buat reaksi akibat beban luar. Ya, kita buat reaksi akibat beban luar. 24 kali 6 ya. 24 adalah bebannya, besar bebannya, 6 adalah bentangnya ya. Panjang A dan A ke B. Kemudian setengah. Karena reaksinya setengah di A dan setengah di B ya. Setengah di A dan setengah di B. Maka ketemulah 72 kilonewton. Arahnya ke atas ya, arahnya ke atas. Karena karena bebannya ke bawah maka reaksinya ke atas. Nah, bebannya ke bawah. Lalu momen akibat BA, reaksi akibat momen BA. Nah, lihat di sini. Momen BA kan ini ya. Arahnya searah jarum jam. Maka arah reaksi adalah ke atas. Ya, kalian lihat ini ya. Jadi kepalanya ketemu kepalanya ya. Ini kepala ketemu sama kepala ini. Nah, jadi menentukan ke atas atau ke bawah, perhatikan ini. Perhatikan yang di sini. Arahnya kan ini ke bawah, kepalanya di sini. Maka kepala ketemu kepala berarti ke atas arahnya. Ya. Besarnya nilainya MBA dibagi panjang bentang. Jadi MBA dibagi L. Jadi MBA dibagi 6. Ya. Ketemu 35,9 kilonewton. Kemudian dia pindah ke sana. Pindah ke titik sebelahnya, ke titik A.
nilainya sama, cuma arahnya dibalik. Yang semula tadi di sini di titik B dia ke atas, maka di titik A dia ke bawah. Ya. Lalu dijumlahkan. Jumlahkan 72 ke atas positif, 35,9 ke bawah negatif. Maka hasilnya adalah 36,1 positif, berarti arahnya ke atas. Ini juga sama, ini dijumlahkan. Nah, karena hasilnya positif, berarti arahnya adalah ke atas. Selanjutnya batang BC, batang CD, dan batang DE dicari dengan cara yang sama. Ya, cari dengan cara yang sama. Oke. Selanjutnya kita membuat perhitungan bidang momen dan lintang. Ya, perhitungan bidang momen dan lintang. Nah, kita lihat dulu di batang AB. Ya, batang AB sesuai dengan free tadi, kita dapatkan reaksi di A adalah 36,1 kN dan reaksi di B adalah 107,9 kN. Ya. Kemudian ada momen MBA sebesar 215,4 kN. Bentang AB ya, momen sekarang ya. Jadi balok AB X dari 0 ke 6 ya, dari 0 sampai 6 meter. Kemudian rumus momen adalah kita bergeraknya, menghitungnya bergerak dari titik A ke B ya. Jadi X dari A ke B. Ya. X dari A ke B. Maka rumus momennya adalah VA dikalikan X ya, ada VA dikalikan X ya, X-nya ke sana kan X-nya dari A ke B, lalu dikurangi oleh beban Q. Di beban ya, Q-nya kan ke bawah, maka tandanya negatif karena dia ke bawah. Besarnya berapa? Beban merata itu rumus momennya adalah ini, setengah QX kuadrat atau setengah QL kuadrat. Ya, berhubung L-nya di sini diwakili oleh X, maka kita sebut dia X ya. Ya, setengah QX kuadrat. Kemudian ditambah momen AB. Ya, ditambah momen AB. Masukkan X sama dengan 0, maka kita dapatkan momen di titik A. Ya, tinggal kita masukkan, lalu kita hitung ketemulah momen di titik A sama dengan 0. Kemudian masukkan X sama dengan 6, maka kita dapatkan momen di titik B. Ya. X sama dengan 6 itu kan sama dengan titik B. Ya, di titik B. Kita masukkan angkanya, ketemu 215,4 kN. Ya. Kemudian karena dia beban merata, maka pasti ada bentuk diagram momennya itu adalah berbentuk parabola. Ya, jadi kalau parabola itu berarti ada nilai maksimumnya. Ya, nilai maksimumnya. Nah, nilai maksimum itu terjadi pada turunan momen sama dengan 0. Ya, turunan momen sama dengan 0. Ya. Jadi kita turunkan PA kali X, rumus momennya kita turunkan, kemudian kita sama dengankan 0. Ya, nah ini turunannya. Ini hasil turunannya adalah VA kali QX, VA min QX. Itu turunan dari VA kali X min setengah QX kuadrat plus MAB. Turunannya adalah ini. VA min QX. Sama dengan kan 0. Ya, nah, kalau kita sama dengan kan 0, maka kita dapatkan nilai X. Ya, sebesar 1,5. Ya, jadi momen maksimum artinya ini apa? Artinya momen maksimum terjadi sejarak 1,5 meter dari titik A menuju B, ya, dari A ke B. Dari titik A ke B, ya, itu sejarak 1,5 meter itu terjadi momen maksimum. Kemudian besarnya berapa? Nah, masukkan angka 1,5 tadi ke dalam rumus momen. Ke dalam rumus momennya. Nah, ini rumus momennya kan? Di rumus momennya masukkan ke sini. Nah, angka 1,5 tadi dari X-nya ya. Nah, masukkan ketemulah 27,15 kN. Ini adalah momen maksimumnya pada bentang AB. Selanjutnya mencari gaya lintang.
Gaya lintang itu adalah turunan dari momen, ya. Lintang ini adalah turunan dari momen. Ya, turunan dari momen. Jadi diturunkan, rumus momennya diturunkan. Kalau kalian sudah punya rumus momennya di bentang tersebut, maka tinggal diturunkan. Nah, ini kan rumus momennya untuk bentang AB kan VA kali X min setengah QX kuadrat ditambah MAB. Maka turunannya adalah LX sama dengan VA min QX. Masukkan X sama dengan 0, maka kita mendapatkan lintang di titik A. Masukkan X sama dengan 6, maka kita dapatkan lintang di titik B. Ya. Oke. Selanjutnya untuk bentang yang BC sama ya, bentang BC. Bentang BC juga sama. Cara mencarinya juga sama seperti yang bentang AB tadi, ya. Momen, ya. Nah, karena dia ada beban terpusat di tengah bentang, maka kita bagi menjadi 2 batangnya. Jadi dari B ke B aksen, lalu dari B aksen ke titik C. Ya, jadi kita bagi 2. Dari B ke B aksen, kemudian dari B aksen ke titik C. Kemudian kita cari lintangnya juga sama seperti penjelasan sebelumnya. Nah, dibagi 2 juga. Adanya apa? Segmen, dibagi 2 segmen. Selanjutnya batang CD. Ya. Batang CD juga sama ya. Cara mencarinya seperti penjelasan di batang AB. Ya. Momen, kemudian ini lintang. Ya. Nah, selanjutnya kita tinggal apa? Nah, ini untuk bentang DE ya. Bentang DE juga sama cara mencarinya, kalau momennya, lintangnya. Kemudian kita gambar diagram gaya untuk momen. Nah, ya, momen. Ini tadi ya, momen maksimum di bentang AB yang kita hitung tadi 27,16. Ini seperti ini ya. Kemudian juga untuk yang di bentang BC ini ya. Perhitungan bidang momennya. Kemudian ini bidang lintangnya. Tanda negatif positif sesuaikan dengan perhitungan. Kalau perhitungannya nanti momen ya, perhitungan momennya negatif berarti hasilnya digambar nanti juga tandanya negatif. Kalau negatif berarti dia di bagian atas. Ya, di bagian atas. Ini bagian atas ini negatif. Kalau bagian bawah itu positif.